Oke bosku, selamat subuh ya. Di sini The Invest baru selesai update untuk EA ATD Miner versi 8 ya. Auto trade trading forex bisa di semua broker dan sudah bisa di semua pair ya. Sudah bisa di semua market ya. Bisa di BTC, Gold dan yang lain-lainnya ya. Bebas leverage ya. Mau pakai leverage berapa bebas bosku ya. Dan bisa di semua level akun ya. Mau pakai akun apapun bisa bosku ya. Nah, di sini The Invest akan menjelaskan mengenai mekanisme dan sistem kerja auto trade trading forex EA Miner ini ya. Ini EA Miner ini ibarat kita mulung koin ya. Sistem mekanismenya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan step by step ya, dan secara perlahan biar kalian mudah mengerti dan memahami sistem kerjanya ya. EA Auto Trade Miner Mining ini ya, yang versi 8 ya. Ini sedikit sangat jauh berbeda bosku ya dengan versi yang sebelumnya bosku ya. Oke, kita langsung saja. Dari seminggu The Invest sedikit slow respon karena disibukkan dengan beberapa update ya dari layanan atas permintaan usernya. Nah, kita mulai dari yang di atas. Kalau yang di atas ini kalian mungkin sudah paham ya. Ya, di sini biasa ya, ada lot size, ada quantity layernya berapa, mau layer berapa, dibuka, di open. Di sini juga ada ya robot stop profit, ya robot stop loss ya, mau stop profit berapa. Ketika dia stop profit langsung off robotnya, itu bisa kita input menggunakan nilai dari mata uang akun ya. Kalau pakai IDR tulis IDR rupiah ya, kalau pakai dolar tulis dolar, kalau pakai akun sen tinggal ketik saja ya. Nah, terus mau cari harian, mau cari mingguan, mau cari bulanan, tinggal ketik aja bosku ya. Kalau seandainya kalian di sini ketik terlalu besar untuk bulanan, misalkan kalau kalian ingin WD harian juga langsung bisa ya, nggak usah lagi stop EA robotnya ya, tinggal WD aja, terus biarkan running kembali ya, atau bisa dikatakan apa namanya, trading for living ya. Oke, trade untuk mencukupi kebutuhan hidup ya, bisa bosku ya, tinggal WD harian ya. Oke, ini saja yang ini sudah kalian mungkin sudah pada paham. Nah, yang di sini untuk penambahannya ya, stop loss limit akumulasi ya. Di sini ada menu stop loss limit akumulasi ya. Di sini ada use accumulation, artinya gunakan akumulasi atau tidak. Kalau gunakan true, kalau tidak false ya. Nah, kalau yang di invest di sini true ya. Nah, di sini ada stop loss limit ya. Oke, di sini ada stop loss limit sebagai contoh dengan menggunakan mata uang akun IDR ya, rupiah ya. Kalau dolar tulis dolar ya, kalau rupiah tulis rupiah. Di invest tulis di sini 50.000 ya rupiah ya. Nah, artinya pada saat awal dia entry, dia akan menggunakan take profit dan stop loss pada penutupan candle ya. Misalkan di sini entry buy gitu misalkan ya. Pada saat posisi di sini langsung dia di TP ya. Kalau profit ya, kalau loss langsung dia misalkan buy, di sini sell, candle merah hasilnya sell, berarti di stop loss ya. Nah, setiap take profit, setiap stop loss dia menggunakan penutupan candle untuk di awal ya, sampai dia mencapai batas kerugian atau stop loss di angka 50.000 ya. Contoh ya, kalian bisa perhatikan historinya di sini ya. Nah, entry misalkan ini entry pertama ya, ini sudah run dari semingguan ya karena uji coba ya. Misalkan entry pertama di sini loss ya. Di sini kalian bisa perhatikan loss ya, dia
stop loss di penutupan candle kena di 17.000 dengan entry 0,01 lot ya. Ini 0,1 lot ya. Nah, terus dia entry kedua ya, dia take profit di penutupan candle senilai 4.000-an ya. Nah, terus entry ketiga dia take profit di penutupan candle 19.000 ya. Dia menggunakan penutupan candle ya, karena mekanisme ini menggunakan mekanisme miner ya. Ibarat kita mulung koin ya, dikit demi sedikit dulu bosku ya, sebelum dia floating untuk take profit yang lebih besar ya. Sedikit baru ngambil banyak bosku ya. Ketika dia floating ya, sebentar saya kasih tahu di mana akan mendapatkan nilai besarnya ya, hasil yang besar ya. Oke. Nah, terus entry keempat kita closing stop loss di penutupan candle minus 16.000 ya. Nah, terus entry kelima kita profit 20.000 ya. Nah, terus entry keenam kita loss 18.000. Nah, paham ya? Nah, kalau dijumlahkan antara 17.000 ditambah 16.000 ditambah 18.000 sekian ini, dia mencapai 50.000 ya. Ini bosku ya. Nah, 50.000 ya. Setelah pada batas stop loss limit ya. Ini kan sudah limit ya bosku ya, 50.000 ya. Nah, ini sebenarnya update untuk menghindari stop loss yang berkelanjutan ya. Artinya kalau ketika kita menggunakan entry setiap candle tidak menggunakan mekanisme sinyal dari indikator ya, setiap candle kan sedikit sinyalnya kan tidak menentu bosku ya, karena entrynya setiap candle masalahnya ya, fast trade ya bosku ya. Nah, jadi untuk nilai ini ya, untuk nilai ini bosku ya, untuk nilai ini ya. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan pada bagian stop loss limitnya. Kalau dihitung kembali lagi ke sebelumnya ya, kalau kita hitung sudah mencapai 50.000 ya. Nah, setelah dia mencapai 50.000 ya, maka dia akan beralih ke bagian bawah ya, recovery mode. Setelah after stop loss limit ya, maka dia akan melakukan recovery mode ya. Nah, dia tidak akan menggunakan stop loss atau take profit penutupan candle ya, tidak akan menggunakan itu ya. Akan tetapi dia akan menggunakan nilai ya, nilai loss kita tadi ya, yang 50.000 itu ya, sebagai acuan stop loss ya. Berarti stop loss kita di sini adalah 50.000 untuk di awal ya, untuk di awal ya. Dan take profitnya di sini ada ya. Nah, recovery mode after stop loss limit ya. Nah, dan take profitnya akumulasi loss dikali multi ya. Misalkan kita tulis di sini seperti yang ada di sini ya, 1,5 ya. Nah, loss tadi kan 50.000 ya, dikali 1,5 ya, berarti 75.000 ya. Nah, sebelum menyentuh 75.000 dia tidak akan take profit ya. Sebelum menyentuh dia 50.000 maka dia tidak akan stop loss ya. Paham ya? Nah, di sini kalian bisa perhatikan dia target take profit menjadi 76.000 ya. Nah, kita cuan ya, kita profit ya. Nah, ini ya bosku ya. Di sini hanya menghitung loss tadi aja bosku ya. Yang profit ini bonus ya, tidak dihitung ya. Ini bonus, termasuk bonus ya. Ini profit ini tidak dihitung ya. Yang kita hitung di sini ada akumulasi lossnya saja. Target 76.000 ya di sini ya, karena dia menghitung speed belakangnya ya. Artinya pergerakan candle juga kan ada speednya ya, ses gitu ya pergerakannya, dapat sedikit ya, kurang sedikit ya gitu bosku ya. Nah, lebih dari 1.000 di sini ya. Oke, paham ya? Berarti loss tadi 50.000 dikali multi 1,5, berarti kita harus take profit sama dengan 75.000. Paham ya bosku ya? Paham ya? Nah, bagaimana kalau dia melakukan stop loss lagi ya? Nah, kita ke bawah lagi di sini ya. Di sini ada ada contoh ya. Ketika dia melakukan stop loss lagi, nah seperti yang kita input di sini ya, seperti yang kita input di sini ya. Nah, di sini saya input multi 4 lot size ya. Nah, terus di sini saya input 3 di sini, terus ada multi level 4 lot size ya. Berarti
kelipatan, sorry, berarti perkalian atau kelipatan, benar lah, kelipatan untuk level lotnya ya, batas ya. Di sini ada 2, saya tulis 2. Di sini ada batas akumulasi stop loss level ya. Di sini ya, saya tulis 3 di sini ya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk entry ini, di sini kan sudah target ya, berarti akan kembali ke awal lagi ya, karena di sini sudah target take profit ya. Berarti mode recovery-nya dilepas lagi ya, berarti kita kembali ke bagian stop loss limit akumulasi lagi ya. Nah, entry pertama kita kena loss 41.000. Nah, terus entry kedua langsung di stop loss ya, karena sudah cukup di angka 50.000 ya, karena sudah limit ya di angka 50.000 ya. 40 tambah 10 kan 50.000 ya. Nah, kembali lagi ke sebelumnya, berarti stop loss yang digunakan untuk entry ke jika beralih ke recovery mode, berarti stop lossnya adalah di 50.000 ya. Ini kena bosku ya. Yang ini, kalau ini tadi stop loss pasti kena 50.000 ya. Nah, terus di sini kebetulan stop loss ya menjadi 50.000 ya. Nah, ini entry-nya setiap candle bosku ya, tidak menggunakan win rate ya, tapi menggunakan strategi ya. Ini entry-nya setiap candle tidak menggunakan win rate signal ya, tapi menggunakan strategi, ibarat mekanisme, ibarat seperti kita mining atau menambang koin ya. Ini ya ibaratnya bosku ya. Nah, berarti stop loss yang digunakan adalah 52.000 ya. Nanti dari keseluruhan ini, nanti mekanisme atau penjelasannya, loss berapa dan sebagainya, bla 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 bla, semuanya itu penjelasannya ada di bagian expert ya. Nanti kita lihat di bagian expertnya ya. Nanti kita lihat di bagian expertnya di sini ya. Kalau bisa dikatakan di bagian ahlinya di sini ya bosku ya, di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya expert, kalau bahasa Indonesianya MT5-nya di sini ada tulisan ahli ya. Oke. Berarti dia menggunakan stop loss dari stop loss limit ya, 40 tambah 10 kan 50 ya. Nah, kena speak ya sedikit ya, berarti di sini ada nilai belakangnya bosku ya. Nah, berarti untuk entry selanjutnya menggunakan stop loss dari loss tadi ya, yang penutupan candle take profit atau stop lossnya ya. Nah, kita sekarang karena sudah 50, karena stop loss limitnya sudah menyentuh di angka 50, berarti beralih ke recovery mode ya. Oke, paham ya? Nah, terus entry pertama dia kena stop loss lagi ya. Kalau di sini kan tadi di sini nggak kena ya, langsung take profit 76.000, di 75.000-an lah di sini ya. Langsung kena di sini, langsung take profit ya, target ya. Nah, kalau di sini kita kena stop lossnya ya. Nah, stop lossnya 50.000 mengikuti yang loss tadi ya. Nah, terus kan stop loss ya. Maka dia akan entry berikutnya bosku ya, entry berikutnya ya. Nah, entry berikutnya adalah dia akan stop loss menggunakan loss yang tadi ya. Nah, 40 ditambah 10, 50 ditambah 50-an ya, berarti loss 100.000 ya di sini ya. Nah, lossnya 100.000 di sini. Berarti entry berikutnya lagi dia akan menggunakan stop loss 100.000 ya. Nah, menggunakan stop loss 100.000 ya. Oke, di sini ya, menggunakan stop loss 100.000 dan menggunakan take profit ya 100.000 dikali multi ya. Nih, kali multi ya. Nah, dikali multi dia bosku ya, menjadi 150.000 ya. Pantasnya ini 150.000 sudah target ya, karena kena pergerakan speed ya. Biasanya pada saat pergeseran candle, pergeseran harga itu ya, set gitu bosku ya. Candle ini berayun ya, terus ya. Nah, dapat lebih ya, menjadi 160.000 ya. Nah, terus profit bosku ya, kalau kalian perhatikan seperti ini ya, kalau kalian bisa membaca seperti ini, kalau dikatakan sebagai resiko atau beresiko, dari mana letak resikonya bosku ya? Karena sudah ada pembatasan ini ya. Nah, di sini ada multi level forward size dan akumulasi level forward size ya. Nah,
di sini baru sampai level 1 ya, multi level for lot size ya, baru sampai level 1 ya dengan nilai lot. Kalian bisa perhatikan di sini ya, 0,01 ya. Di sini ya, multi level for lot size saya tulis 2, berarti hanya sampai 2 tingkat ya untuk kenaikan lotnya ya, untuk kenaikan lotnya ya. Paham bosku ya? Nah, sampai 2 tingkat untuk kenaikan lotnya ya. Nah, kalau di sini kita tulis multi for lot size berarti 3 dikali 0,01 untuk level satunya bosku ya. Berarti entry-nya yang tadi yang profit ini berarti sudah di level 1 ya, 1 2 ya. Ini di level 2 tadi bosku ya. Ini ke level 1 dikena stop loss ya. Nah, kalau level 1 masih tetap bertahan di 0,01 ya bosku ya. Nah, 0,01 karena dia tidak langsung melipatkan nilai lotnya ya, dia menyesuaikan ya, dia menyesuaikan ya, berarti aman ya bosku ya. Nah, paham bosku ya. Nah, di sini ada akumulasi loss level ya. Nah, loss levelnya ya. Nah, di sini baru sampai level 1. Nah, seandainya di bawah loss di sini baru level 2 ya. Kalau level 2 berarti di sini stop lossnya menjadi 100.000 ya. Nah, dari 100.000 jadinya di sini ya bosku ya. Nah, yang ini jadi 50 karena mengikuti loss yang tadi ya. Yang ini 40 tambah 10 ya, menjadi 50.000 ya. Terus kalau akumulasi loss levelnya level keduanya menjadi 100 ya, berarti kalau kita tulis 3 hanya sampai batas 200.000 ya bosku ya, hanya sampai batas 200.000 ya, batas dari level akumulasi lossnya ya. Nah, untuk entry berikutnya tetap 200.000 sampai ke bawah 200.000 aja bosku ya, karena kita menulis sampai batas 3 ya, dia mengikuti level terakhir ya, sampai batas 3 ya. Misalkan di sini contoh ya, di sini kan level 1 akumulasi lossnya kan level satunya kan 50.000. Nah, level 2 nya meningkat menjadi 100 karena 50 ditambah ini ya, yang ini ya, menjadi 100 ya. Terus level 3 100 ditambah 50 ditambah ini ya bosku ya, 50 ini bosku ya, berarti 200.000 ya. Hanya sampai batas 3 aja bosku stop lossnya bosku ya. Stop lossnya untuk entry berikutnya ya, kalau belum target take profit ya. Kalau sudah target take profit seperti ini kan baru sampai di level 2 ya. Nah, sudah mencapai target take profit ya. Nah, maka dia akan kembali lagi ke awal di sini ya, menggunakan take profit dan stop loss penutupan candle ya. Jadi nggak ada resiko bosku ya. Nah, kalau dibilang ada kelipatan di sini ya, karena di sini sudah ada yang menahan, karena sudah ada yang membatasi ya, berarti tidak ada resiko bosku ya. Nah, kalau ini tidak ada yang membatasi, nanti semakin banyak stop loss kalian, semakin banyak lossnya, nanti rungkat bosku ya. Nanti kalian rungkat ya, karena di sini sudah ada membatasi, berarti aman bosku ya. Itu bosku ya, sistem mekanisme kerjanya bosku ya. Nah, terus di sini ada indikator setting ya. Di sini ada, kalau kalian ingin menggunakan kostum indikator, misalkan indikator apa yang kalian gunakan ya, kalian bisa download di halaman indikator EA-nya, minernya yang ada di halaman web Invest ya. Kalau kalian ingin menggunakan indikator tentang true, kalau kalian tidak ingin menggunakan indikator seperti yang di Invest di sini, karena entry-nya setiap candle ya, entry-nya per candle ya, tentang saja false, dia berarti menggunakan fast trade ya, berarti entry setiap candle ya, semakin cepat entry semakin cepat profitnya ya. Oke, tapi nggak ada resiko bosku ya, paham bosku ya. Nah, untuk penjelasan ini ya, supaya kalian tidak bingung harus target profit berapa dan lain sebagainya, kalian kembali ke bagian expert saja ya, klik expert. Nah, di sini ada sudah penjelasannya bosku ya. Nah, sudah mencapai akumulasi loss 50.000 ya, dia langsung ke recovery, berarti dia harus target profit berapa, menjadi 75.000. Di sini sudah ditulis ya. Oh, berarti ya target TP, berarti take profitnya harus 75.000 baru di close order dia ya. Di sini sudah ada bosku ya. Nah, di sini bosku ya, sudah jelas sekali di sini ya. Nah, kalau dia belum entry, kalau dia error dan sebagainya, semua ada di bagian expert ya. Nanti kalian klik expert, nanti kelihatan jelas di sini ya. Oh, di open sell
baru loss berapa, sama halnya di sini ya, dia entry sell ya, baru loss 2000, kena 17.000, kena 13.000, kena sekian, dijumlahkan sudah mencapai limit stop lossnya 50.000, dia akan melakukan recovery mode atau floating ya, mencapai take profit ya. Take profit harus menjadi 75.000, di sini sudah kelihatan jelas sekali di sini bosku ya. Nah, oke. Kalau sudah target, dia akan kembali ke awal lagi menggunakan take profit penutupan candle atau stop loss penutupan candle ya. Itu aja bosku ya. Ini masih run bosku ya. Ini masih jalan bosku ya. Ini story trade-nya bosku ya. Ini saya nggak ada pembodohan publik ya. Yang ini masih running ya. Ini story trade-nya bosku ya. Ini yang jauh-jauh ini kan saya menggunakan settingan fast trade ya. Artinya dia entry setiap candle ya, tanpa winded signal ya. Tapi menggunakan strategi dari EA minernya ya. Nah, kalian bisa entry setiap candle ya. Ini kenapa jauh segini ya? Karena dia floating ya, dia floating sell di sini, take profitnya di sini ya. Nah, di sini bosku ya. Nah, dia floating, ini floating. Ya, ini floating ya. Nah, ini floating ya, floating, ini floating ya. Ini floating ya. Nah, kalau dia loss 50.000, maka dia akan floating, maka dia akan melakukan floating ya. Floating untuk mencari take profit ya. Di sini tidak ada yang namanya floating minus lalu MC ya. Yang ada sudah dipantau oleh stop loss limit ya. Oke. Dan akumulasi loss level ya. Oke, paham ya? Perhitungan loss levelnya bosku ya. Nah, menyinggung masalah multi yang tadi, dia tidak langsung melipatkan nilai lotnya, tapi menyesuaikan ya. Dia melipatkan nilai lotnya sampai, nah di sini sudah ada batas ya, 2 kali ya. Cuma sampai 2 kali saja ya, karena kita ketik 2 di sini ya. Nah, artinya ketika loss 0,01 loss ya, ini untuk mempercepat recovery mode atau mempercepat floating profit ya, bukan floating minus ya. Kalau floating minus itu sudah dijaga oleh stop loss limitnya ya, atau akumulasi lossnya ya. Paham ya bosku ya. Nah, berarti untuk recovery mode nanti ya di level 2 ya. Level 1-nya tetap masih menggunakan 0,01 bosku ya. Level 2-nya baru mulai dia bosku ya. Berarti 3 dikali 0,01 berarti 0,03 ya. Habis, karena ini kita tulis 2 baru sampai. Nah, nilai lot terakhir kan 3 ya, berarti 0,09 ya. 3 dikali 3 jadinya bosku ya, 0,9 ya. Dengan nilai stop loss kecil, misalkan kita sudah di level 3 dengan stop loss yang seperti yang saya katakan tadi, 200.000 misalkan ya tadi ya. Dengan nilai stop loss kecil dengan entry 0,09 itu sangat mudah untuk recovery-nya bosku ya. Cepat jadinya bosku ya. Tidak lama-lama menunggu ya. Oke, paham bosku ya. Nah, stop loss limit ini sangat berguna sekali ketika menggunakan TP dan SL di closing candle ya. Nah, seperti EA sebelumnya ya. Nah, ketika tidak menggunakan stop loss limit ya, nanti dia keburu cut loss terus ya. Ada kemarin ya. Nah, karena nilai stop loss awalnya kecil ya, misalkan stop loss awalnya 10.000, 20.000 ya. Jadi karena kalau 20.000 stop loss awal ya, seperti EA yang kemarin bosku ya. Nah, maka dia akan cepat sekali kena cut ya bosku ya. Belum floating apa-apa sudah di-cut ya. Apalagi beda level akun ya, beda-beda spiritnya beda-beda bosku. Spare-nya beda-beda bosku ya. Nah, maka dari itu DNVest di sini sudah upgrade ya. Sesuai dengan request ya, sesuai dengan cara kerja atau mekanisme yang DNVest tadi katakan ya. Oke. Jadinya nggak ada resiko ya. Kalian bisa run berhari-hari ya, bisa pakai trading for living ya, artinya untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan cara kalian maksimalin aja di sini stop profitnya ya. Kalau kalian ingin WD aja tanpa stop EA nya ya, nggak usah stop EA ya, tinggal WD aja, mau 300 200 per hari ya di WD ya, walaupun berapa di sini ya. Itu aja bosku ya. Paham bosku ya masalah penjelasan dari DNVest ya. Cukup ya untuk videonya ya. Di sini bisa di semua pair sekarang ya, dan bisa di semua level akun ya, dan bisa di semua live rig ya. Nah, nanti kalian minta ujangan dari DNVest untuk settingannya, biar kalian tinggal gas aja ya. Gak usah lagi mikir yang aneh-aneh di sini harus isi berapa, nggak usah bosku ya. Tinggal
tinggal modal sekian, terus akunnya dengan spirit berapa, karena kalau semakin besar nilai spiritnya ya, spare-nya ya, harus semakin naik stop loss limitnya di sini ya, karena ada spirit besar ya. Nah, kalau di invest di sini kan menggunakan spirit 0,1 ya, kecil ya. Nah, kalau kalian misalkan 0,2 atau 0,3 spiritnya dinaikkan lagi sedikit ya, nanti di invest kasih wejangannya ya. Itu aja bosku ya. Jadi aman bosku ya. Oke, saya di invest undur diri, semoga bermanfaat. Salam profit, bye bye.